Kabar besar di dunia sepak bola minggu ini adalah tentang Paul Pogba, bintang Juventus dan mantan pemain Manchester United yang baru saja diajar dengan larangan bermain selama 4 tahun karena gagal dalam tes anti-doping. 4 tahun, itu praktis bisa jadi karir sepak bolanya sudah selesai. Pogba sendiri mengatakan kalau dia akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS karena dia percaya kalau keputusan ini salah. Nah, hari ini di Bola Adalah Teman kita akan menceritakan bagaimana kasus Pogba ini sebenarnya. Semua ini berawal ketika Paul Pogba mendapat jatah untuk tes anti-doping usai pertandingan Juventus melawan Udinese pada tanggal 20 Agustus 2023 di mana Juventus menang 3-0. Dan ternyata di sampel A yang dia serahkan ditemukan adanya testosteron yang bukan diproduksi dari badan sendiri. Pogba memang tidak pernah lolos dari drama baik di dalam maupun di luar lapangan. Nah, setelah sampel A dia positif, sampel B dia juga diuji coba dan hasilnya tetap sama, tetap testosteronnya lebih tinggi. Nah, Pogba kemudian disuspend atau diskors sementara oleh NADO, organisasi anti-doping Italia, sambil menunggu hasil lebih lanjut. Dan hasilnya kita semua sudah tahu sekarang. Ini bukan cuma soal Pogba gagal dalam tes doping, tapi juga tentang bagaimana seriusnya dunia sepak bola terhadap masalah anti-doping. FIFA dan WADA atau Badan Anti-Doping Dunia punya aturan ketat soal ini. Mereka bilang pemain harus memastikan bahwa mereka tidak mengandung zat terlarang apapun dan setiap obat atau vitamin atau perawatan yang mereka terima, mereka punya tanggung jawab untuk mengecek dan memastikan lebih dulu kalau di dalamnya tidak ada doping. Dan bicara tentang tes doping ini memang dilakukan secara acak dan bisa jadi ada pemain yang sering dites atau malah jarang dites atau hampir tidak pernah dites sama sekali. Misalnya di Piala Dunia di Qatar tahun 2022 kemarin, FIFA melaksanakan 369 tes yang menghasilkan 941 sampel. Setiap pemain diuji setidaknya sekali dalam setahun menjelang turnamen diadakan. Nah, kembali ke kasus Pogba, apa yang terjadi jika pemain dinyatakan positif? Mereka langsung disuspend sementara selama analisa lebih lanjut terjadi. Nah, itu yang terjadi dengan Pogba. Sampel A dia positif untuk testosteron dan saat sampel B juga positif, maka larangan bermain pun dijatuhkan. Pogba sendiri dalam pernyataannya bilang bahwa dia terkejut dan broken heart, patah hati karena karir sepak bolanya terancam. Dia mengklaim dia nggak pernah sengaja mengkonsumsi apapun yang melanggar aturan anti-doping. Tapi seperti kita tahu, dunia olahraga ini ketat dan tegas soal ini dan bukti kuat dibutuhkan untuk mengubah keputusan seperti ini. Dan ini tentu bukan pertama kalinya kita dengar soal atlet yang kena masalah doping. Ada banyak kasus sebelumnya di berbagai cabang olahraga termasuk sepak bola. Tetapi kasus Pogba ini membuat kita ingat lagi seberapa serius masalah doping itu diambil dalam olahraga profesional. Tentu saja bagi Juventus dan para penggemarnya ini tentu jadi pukulan berat. Pogba adalah pemain yang walaupun jarang bermain sejak balik lagi ke Juve, tapi dia punya banyak pengaruh di lapangan. Apalagi dengan kontraknya yang masih berjalan sampai 2026, ini bisa jadi masalah besar buat mereka baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan dalam bentuk finansialnya. Itu tadi sedikit cerita tentang kasus Paul Pogba dan larangan bermain 4 tahun yang dihadapi. Gimana menurutmu? Apakah Pogba bakal berhasil dalam bandingnya? Atau apakah dia harus menyiapkan diri untuk karir selanjutnya dari lapangan hijau? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan seperti biasa kita akan terus mengikuti perkembangan cerita ini dan kabar-kabar sepak bola lainnya yang gak kalah seru. Pastikan kamu tetap bersama kita di Bola Adalah Teman. Share ke teman-teman kamu yang juga menganggap bola adalah teman. Like, subscribe, dan pastikan notification bell-nya diklik. Dan sampai jumpa di
episode selanjutnya. Saya Popo Kusen, terima kasih dan sampai jumpa.